وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, para orang tua kami, para syiban, ya kita berharap orang-orang tua kita terus diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umur. Kemudian para ustaz, para guru, ta'mir masjid, jamaah dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada. Bersyukur kembali kita dipertemukan Allah dalam kondisi yang baik. Wabil khusus Allah telah memberikan kenikmatan berupa hujan yang sudah dinanti sekian purnama. Alhamdulillah, menunjukkan Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkehendak. Banyak pelajaran yang kita bisa dapat petik. Salah satunya kesadaran ruhani, sebagaimana kita sering bacakan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada orang yang mampu menahan lima a'taita, manakala engkau pengen kasih, wala mu'tiya, dan tidak ada orang yang mampu memberi lima mana'ata, terhadap perkara yang engkau tak ingin engkau beri. Artinya banyak orang beranggapan, oh kalau ada hujan tinggal bombay, pakai hujan buatan. Tapi ternyata buktinya seperti itu, bahwa kalaupun hujan tak banyak, kalaupun hujan tak mengenyangkan, kalaupun hujan tak seperti yang memang Allah kehendaki, kira-kira seperti itu. Artinya pembelajarannya adalah bahwa memang wilayah kita berusaha, memang keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan pembelajaran, mudah-mudahan kita semakin menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita berminta kepada Allah disampaikan, dicurahkan. Uluk salam kita disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, minta keikhlasan suratul Fatihah, bil khusus untuk guru kita Habibana Habib Mahdi bin Syahab, yang beberapa hari yang lalu beritanya membuat kaget banyak pihak, bahwa pada malamnya masih bertemu, selanjutnya besoknya ternyata Allah telah memanggil beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan ganjaran rahmat, diberikan cahaya di dalam tempat peristirahatan beliau, dan dijadikan amal-amal beliau terus mengalir, dan Allah akan munculkan sosok-sosok ulama, pejuang, mujahid seperti beliau di kita ini, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, para ibu, mungkin sebagaimana diketahui di Masjid Baitur Rahman di Bang Raya ada imam tamu dari Palestina yang nanti yang akan bergabung, maka insya Allah kita akan bergabung, sedikit atau banyak, sebentar atau lama, kita ambil keberkahannya. Yang mau nanti merapat silahkan merapat, karena kita amat sangat pengen tahu bagaimana update-nya, juga bagaimana motivasi dari seorang hafizul Quran yang muncul dari tempat Al-Ardul Muhtallah, dari tempat yang terjajah. Karena memang Palestina ini dikenal dengan satu hal yang kita tak tahu mungkin, bahwa memang tiap hari dari dulu, dari kita kecil, dari kami kecil, itu terus dibombardir, dimusnahkan, tapi tak habis-habis.
Karena memang salah satu Allah berikan itu, ternyata Allah berikan tingkat kelahiran yang kadang tak masuk di logika. Orang bisa beranak sekian, banyak meninggal tapi terus. Jadi orang Palestina gak habis-habis. Dan memang ini dijadikan negeri yang auliyanya, para walinya itu dari pintu syahidnya. Kalau kita di Palembang, di Sumatera Selatan, di Indonesia ini, pintu auliyanya dengan mujahadah, dengan suluk, dengan thariqah, maka mereka bukan dengan thariqah tapi dengan angkat senjata membela negerinya, membela tempat yang suci, membela Masjidil Aqsa. Maka kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan saudara muslim yang lain. Jangan lupa yang lain juga banyak kondisi seperti ini. Seperti di Syria, di mana-mana dengan jenis peperangan yang berbeda, tapi tetap kehilangan nyawa sama muslim, kehilangan nyawa sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Maka kita berharap penjajahan seperti ini atas nama apapun dihilangkan Allah, dilenyapkan, yang digantikan dengan perdamaian, kedamaian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas ada sikap-sikap hidup atau amalan-amalan yang ketika amalan tersebut kita lakukan harus dibarengi dengan amalan-amalan yang lain, yaitu ada amalan lahir, yang amalan lahir ini tak akan bermanfaat kecuali kalau kita barengkan dengan amalan batin atau dengan sesuatu yang mengikutinya, sehingga hal tersebut menjadi amalan yang diterima Allah, berkualitas depan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala hakimun minal hukama, berkata salah satu ahli hikmah yang mereka mendapatkan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal 7 amalan tanpa menyertakan 7, maka amalan tersebut tak akan bermanfaat atau tak akan maksimal manfaatnya. Yang pertama, awwaluha an ya'mala bil khaufi. Yang pertama, ketika seseorang beramal didasari rasa khauf, didasari rasa takut, dunal hadri, tapi rasa takut tersebut tidak dibarengi dengan kehati-hatian. Yakni maksudnya adalah dia berkata inni akhafu adzaballah, dia berkata aku takut sama azab Allah Subhanahu wa taala, walam yahdhar minadz-dzunub, sementara dia tak hati-hati dari untuk terus melakukan dosa. Ngakunya takut kepada Allah tapi terus bergelimang dengan dosa, fala yanfa'uhu dzalikal qawlu syai'a, maka omongan tersebut tak akan memberikan manfaat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam beribadah ada yang kita kenal namanya maqam atau level takut, al-khaufu. Kemudian ada kita kenal level ar-raja, berharap kepada Allah. Bahwa Allah sengaja menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu basyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kepadamu itu basyiran, sebagai pembawa berita, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Ketika kita dalam posisi beramal dan amalan tersebut kita bangun atas dasar optimisme, itu bagus. Tetapi orang kalau sudah cenderung optimisnya tinggi, maka dia menjadi tak hati-hati, mengandalkan ayat innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Menerima, Allah Maha Melipat Gandakan. Jadi kalau sudah seperti ini, orang nanti cenderung akan meremehkan azab Allah. Maka sebaik-baik amal adalah amal yang dilakukan ada keseimbangan di situ. Takut disertai dengan harap, harap disertai dengan takut. Maka yang idealnya adalah ketika seorang sudah banyak pada makom dia, makom rojaknya, berharap kepada Allah, dia itu diimbangi dengan
dengan khauf. Karena kenapa? Ada juga ayat sesungguhnya Allah pedih siksanya. Karena orang kalau sudah bergelimang dalam bentuk pengharapan saja, maka dia cenderung akan meremehkan amal-amalannya. Maksudnya bagaimana? Ay gampang lah kakek, baru umur 40, masih ladas. Nanti sajalah, belum saatnya, kalau sudah pensiun baru. Atau ketika bahkan lebih parah daripada itu, nggak apa-apa, nggak sholat sekali, Allah kan Maha Pengampun. Nah, ya bahayanya di situ. Nah, ikhwani muliakan Allah. Tetapi ada orang yang kemudian ngomong, aku ini takut kepada Allah, tapi masih main slot. Ngomong takut pada Allah, tapi masih kesana kemari. Takut kepada Allah, tapi kemudian uququl walidain, dia masih tak menghargai orang tua, membentak orang tua, tak memberikan hak-hak. Takut kepada Allah, tapi sholat Jumat masih ditinggalkan. Na'udzubillah, Jumat ditinggalkan, apalagi yang 5 waktu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang mengaku takut kepada Allah tapi dia tak berhati-hati dengan dosa, maka pengakuan takut itu sama saja bohong. Sama dengan, ya Allah lepaskanlah kami dari azab neraka, tapi dia masih misalnya melakukan dosa ini dan itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala harus ditunjukkan dengan tindak yang nyata, berupa dia berupaya menjaga dirinya dari segala bentuk dosa kecil dan besar. Yang kecil saja kita harus hati-hati, apalagi yang besar. Mana yang kecil? Orang akan menganggap, Pak, sebenarnya begini. Ada orang lewat, terus ketika dia lewat, ay bapak itu bakso kita, awak buntu, kata ambian, itu kan ada dosa dalam hati. Yang besar bagaimana? Yang besar itu ketika seorang, kemudian ketika ada orang tua nyuruh atau nak kesini, sibuk mak, mak ini selalu itu hati-hati, dosa besar. Jangan dikira itu dosa kecil. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang dia tak berhati-hati untuk meninggalkan dosa, maka pengakuan takutnya itu hanya sekedar ucapan saja. Ngaku takut itu harus ada bukti. Apa buktinya? Payo cepat kita nak sholat, ngapa kalau nak sholat tuh hati-hati neraka. Nah, itu baru orang takut. Bahkan ya maaf, kadang dulu ada sebagian ibu-ibu yang ekstrim atau bapak-bapak yang ekstrim, kan maaf ya Cak, ketika orang yang belum mendapatkan pendidikan secara baik ketika kecil, kadang omongannya itu tak terjaga. Semua omongan yang keluar itu. Bahkan zaman dulu orang ada istilah di kita di Palembang, ih kuramas dengan cabai kau mulutmu. Ngapo? Karena anaknya itu kalau ngomong tuh nyelekit. Kadang ada orang tua yang ladak tahan, dasar bibir ini. Anaknya dimarahi seperti itu. Karena kenapa? Nak ngontani ada di dia, nak nyelo ada di dia, ngomong jorok ada di situ. Orang tua yang seperti ini, itu adalah orang tua yang takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap dosa yang akan ditimpakan Allah kepada anaknya maupun pada dirinya. Terlepas itu apakah ketika anaknya itu ditabuk di sini itu benar atau salah, tapi bangkit dari rasa takut bahwa dia harus hati-hati menjaga amanah anak berupa terutama lisannya. Dan sekarang Pak, itu terjadi. Betapa kita akan telinga ini nggak nyangka loh ke anak-anak kecil itu. Ya, lewat chatnya atau lewat omongan itu, manggil kawan tuh sekarang tuh ngeri-ngeri, parah, tak terbayangkan oleh kita. Ucapan itu kemudian menjadi biasa karena memang sudah terbiasa, tak dianggap dosa. Padahal dalam Islam tuh besar sekali dosanya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, berarti sebagai orang tua nih, sebagai orang tua, maaf, didikan kami termasuk didikan yang agak ekstrim. Kalau umak kami dulu almarhumah dengar anaknya galak nyawab, langsung kelepak asar kan. Habis itu tidak berani lagi. Bukan karena benci, tapi sebaliknya jangan sampai itu anak ke depannya itu akan terus terjerumus dalam dosa lisan yang sangat bahaya. Bahaya kan, Rasulullah sampai menjamin seperti ini. Aku akan menjamin surga bagi orang yang
mampu menjaga antara dua rahangnya dan antara dua pahanya. Dua rahangnya lisan, lidah, dua pahanya artinya kehormatan dirinya. Rasul sampai mengatakan, kalau kamu mampu menjaga dua itu, aku jamin surga, kata Rasulullah. Saking hebat perkara ini. Maka wajar kalau orang dulu itu ya seperti ibu-ibu kita tuh sampai nyai gede kita, om bayi kita tuh sampai betul-betul dipukul tuh, yang dipikirkan kemaslahatan anak untuk masa depannya. Sekarang kita bandingkan dengan tidak boleh mah itu, tapi tak ada efek jerah, balik ke komunitasnya, teman-temannya, muncul lagi kata-kata indah yang ajaib itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita mengaku takut, baik takut untuk diri sendiri maupun takut untuk lingkungan kita, wabil khusus pada anak-anak kita. Maka jangan hanya sekedar takut, aduh takutnya Ustaz, tapi tak ada tindak nyata untuk menyelamatkan mereka dari hal tersebut. Itu belum maksimal rasa takut kita, baru pengakuan saja. Ustaz, mak mano kaki anak jadi kasar lah, tidak juga Pak. Terbukti ya, maaf, ayu ku dewek, ado kan karena banyak ayu ini. 11 beradik, saya yang paling kecil, 11 beradik. Kan ada yang pendiam, ada yang kerahnya, ada yang nyenyes, ada kalau dalam serumah tuh. Yang nyenyes ini potensi dari kecilnya kejinguan. Bakal melawan ada dia, penyawak berdua sama ibu itu sering kepak selesai, habis itu sekarang tidak lagi. Nah, artinya mungkin kelihatan kasar ya, kelihatan tak manusiawi, tapi kadang harus ada efek jerah. Sekarang tak ada efek jerah atas dasar kemanusiaan, atas dasar hak asasi manusia, hak perlindungan anak, tapi ternyata lihat bagaimana chatting anak kita di grup, bagaimana sekarang misalnya mereka dengan komunitas mereka, itu sangat menyedihkan. Maka berarti kita harus kembali bahwa pengakuan takut harus ada tindak nyata, tapi tentunya dengan cara yang mungkin disepakati bersama. Tidak haruslah orang dusun sampai seperti itu. Tapi kalau zaman dulu, zaman kiai-kiai dulu, wah itu selesai, rotan itu sudah pasti itu. Tapi buktinya jadi kalau yang kena rotan. Jadi kalau bukan jadi dalam menjadi baik, karena ada efek jerah di situ. Kita mengatasnamakan tak menyiksa anak, tapi efek jerahnya minim. Nah, sekarang tinggal kita mau pakai cara yang mana, dipersilahkan. Jadi pengakuan takut harus ada dibarengi dengan kemauan kita, kehati-hatian kita terhadap jangan sampai kita melakukan dosa dan kesalahan. Baik dosa itu lahir maupun batin, nampak maupun tidak. Yang nampak kelihatan, yang tak nampak bagaimana ketika kita ihmal, ketika kita meremehkan. Misalnya Pak ya, maaf ya seperti ini. Sekarang yang terjadi di Palestina itu kan banyak ada orang anggap ini bukan masalah Islam, ini masalah negara. Anggaplah Anda menganggap ini bukan masalah Islam, tapi yang mati orang yang sholat, yang mati itu ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kehilangan satu habib saja kita sangat sedihnya minta ampun, seorang ulama. Sekarang bagaimana ribuan saudara kita dibom. Itu bukan masalah apa sudah, selain kemanusiaan, jazakallah khair. Selain kemanusiaan, ya kita lihat itu, kita harus bicara bahwa itu masalah akidah. Dulur kami loh itu. Dalam bahasa, dalam hati itu kita kalau ketemu di Amerika, ketemu dimanapun, sanak bukan, saudara bukan, tapi ketika dia tahu Muslim, kita akan mengatakan kamu saudaraku. Kenapa? Karena akidah kita sama. Lah berarti nggak bisa mereka bilang bahwa ini bukan masalah negara. Anda anggap ini masalah Hamas dengan Israel, tak masalah. Tapi yang paling masalah, yang mati adalah orang-orang Muslim. Yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah saudara kami. Jangan salahkan dong. Kalau Anda tak punya kaitan sedikit pun misalnya dengan saudara yang lain, mungkin seagama yang tak seagama, itu masalah Anda. Orang Islam mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang Islam itu, orang beriman itu semuanya bersaudara. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi ada orang anggapan yang saya baca menyakitkan hati. Paling nanti minta donasi segala macam. Urusan ente apa? Kalau tak mau donasi silahkan, tapi jangan sampai menghinakan orang yang mau donasi. Itu bentuk kepedulian kepada saudaranya. Karena ada kaitan hati tadi Pak. Itu menunjukkan keimanan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, itu dosa hati. Meremehkan dosa, itu dosa besar.
menganggap sesuatu yang dosa menjadi tak dosa, itu dosa besar. Maka tak sebut saja Habib Rizik yang kemudian beliau dicekal. Saya sangat setuju dalam beberapa aspek itu seperti ini. Kita ini oleh orang-orang yang tak senang dengan Islam itu dijalankan di Indonesia, berupaya mindset kita itu dikaburkan. Dengan istilah apa? Istilah-istilah yang ketika itu salah dianggap-anggap setengah salah, lama-lama menjadi tak salah. Maksudnya bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu rela tidak anaknya buka jilbab? Pasti tak rela. Ibu-ibu rela tidak anaknya duduk dengan orang yang bukan mahram? Tak rela. Sekarang tak tanya bapak-bapak rela tidak anak perempuannya dipegang, duduk, joget di tempat yang di situ banyak khomarnya. Terus dibilang itu tempat hiburan. Kalau saya tak rela, saya tak ridha. Anak saya jangan sampai terbuka auratnya. Apalagi kumpul dengan orang para pemabuk, peminum khamar. Dengan alasan itu dibilang tempat hiburan. Orang kalau sudah ikhtilat, berkumpul di satu tempat, satu buka aurat, sini orang asing. Asing kan namanya, kalau batal wudu itu namanya orang asing dalam Islam. Orang yang batal wudu itu namanya orang yang halal nikah. Artinya haram bersentuhan. Halal kalau sudah menikah. Nah, itu namanya ajnabi, orang asing. Kumpul di satu tempat, kemudian di situ ada minuman khamar yang Allah sangat haramkan atas nama hiburan, mengobati kepenatan hidup. Saya tak ridha. Maka banyak ulama mengatakan, ya tempat maksiat, jangan dibilang tempat hiburan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kita mengatakan bahwa itu tempat hiburan bukan tempat maksiat, kita sudah dosa. Karena menganggap bahwa itu hiburan seolah-olah hal yang diperbolehkan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, untuk hal ini kita sepakat. Artinya apa? Umat Islam ini harus disadarkan lagi betapa banyak bahwa hal-hal yang kita anggap tak berdosa sebenarnya berdosa, Pak. Menganggap kemaksiatan sebagai sesuatu yang biasa, itu sudah dosa. Nah, kalau kita ngaku takut kepada Allah, kemudian kita tak takut dengan dosa, berarti pengakuan kita masih belum maksimal. Berarti Ustadz, tempat maksiat harus ditutup, diberangus. Itu masalah pemerintah. Saya hanya ingin memanggil lagi, merecall lagi keimanan kita, sudut pandang kita bahwa kalau salah ya salah. Masalah Ustadz, kalau di bredel kita tutup, itu sudah melanggar aturan negara. Kita serahkan, kita ingatkan kepada pemerintah. Kalau tak, ya salahkan pemerintah. Yang penting kita sebagai mukmin, sebagai rakyat, kita sudah menjalankan kewajiban kita bahwa ya Allah ini maksiat dan kami tak senang. Seperti itu sikap kita. Nah, yang kedua, yang tak bermanfaat itu atau manfaatnya masih kurang, belum maksimal, bahwa ketika seseorang beramal dengan roja, berharap, optimis saja kepada Allah, dunat talab, tanpa dia diiringi dengan pengharapan terhadap pahala dan kebaikan-kebaikan daripada Allah, dan dia hanya pengen minta pahala tapi tak ada action untuk melakukan kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami sebagai laki-laki atau kami sebagai perempuan pasangan masing-masing yang itu menjadi penyejuk hati. Kemudian selanjutnya berikan, karuniakan kepada kami anak-anak juga penyejuk hati. Bagus kan doanya, Masya Allah, bagus. Tapi kemudian doa ini tak ada upaya kita untuk memperbaiki diri sendiri. Bapak-bapak, kita sampaikan bahwa ibu-ibu adalah wanita yang hebat. Kaum wanita ini kalau memang bisa diarahkan, maka Indonesia Raya ini makin bangkit berjaya, orang-orangnya hebat semua. Karena kenapa? Dikatakan seorang ulama, al-alim al-allamah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau menyatakan, dalam satu rumah ada satu laki-laki soleh. Ini pegang omongan kami. Dalam satu rumah ada satu laki-laki soleh. Belum tentu, Pak, satu rumah itu soleh.
Belum tentu. Tapi satu rumah ada satu wanita salehah, mayoritas insya Allah akan salehah. Saking kan hebatnya apa? Pengaruh kaum wanita. Ngapa? Satu laki-laki saleh, waktunya tak sebanyak kaum wanita salehah di rumah. Laki-laki saleh berangkat kerja dia dari pagi sampai ke petang kerja. Ya dia akan mensolehkan alam sekitarnya. Tapi di rumah yang bertugas itu siapa? Adalah kaum wanitanya. Maka artinya apa? Artinya ketika ada seorang laki-laki saleh pengen dapat wanita salehah, kewajiban pertama bukan ngajari bini tapi memperbaiki dirinya dulu. Memantaskan dirinya masing-masing. Ini kan ada merasa, Ustaz, ngapa musibah? Saya seperti Nabi Nuh. Apa masalahnya kau cak Nabi Nuh dengan Nabi Lut? Aku ini soleh, biniku tak benar. Oh, omongan itu menunjukkan kau tu bukan Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Mana ada seorang Nabi merasa istrinya jadi musibah? Enggak. Merasa dia pengen jadi Nabi Ibrahim, tapi dia dewek, mohon maaf, kelakuan pecah Fir'aun. Kira-kira macam itu. Pengen bini soleha, belaga, sugi, hafizatul Quran, tiap hari, maaf, ngocok kartu misalnya. Pantaskan diri kita dulu. Pengen anak soleh, soleha, belajar ngaji, beda galak. Pengen anak qurrata ayun, memakaikan mahkota, belajar Iqra, dak galak. Ustadznya lado, masjidnya ado, kegiatan tiap malam, dak galak ngaji. Pengen anaknya memberikan syafaat Quran pada dirinya. Itu namanya pengen apa istilahnya tuh, angan-angan tinggi tapi tak ada actionnya sama sekali. Orang kalau pengen berharap kepada Allah, maka buktikan dengan tindak yang nyata. Dalam bahasa sederhana, kalau pengen kita saleh, maka kita dulu dari yang kecil, mulai dari kita, dari sekarang, dari sekarang, dan dimulai dari diri sendiri. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini ulama mengajarkan bahwa apapun harapan-harapan baik harus ada tindak nyata. Tindak nyata itu dimulai dari mana? Dari yang kecil-kecil. Dikatakan ulama, barang siapa yang dia meremehkan adab, maka dia akan berat melaksanakan sunnah. Barang siapa kalau sudah berat melaksanakan sunnah, maka dia akan susah untuk melaksanakan yang wajib. Dan kalau orang sudah berat melaksanakan yang wajib, bagaimana mau mendapat ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Adab tu mak mano? Adab tu dari hal yang kecil-kecil yang kita tak nyangka. Bahwa pakai selop, pakai sendal, pakai yang kanan, kalau lepas yang kiri. Masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu kan adab-adab kecil. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakannya, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan yang lebih besar lagi. Dan kalau sudah dilaksanakan, maka kewajiban itu akan semakin mudah dilaksanakan. Tapi kalau kita sudah remehkan, cuma adab seperti ini gak penting, cuma sunnah. Akhirnya setelah cuma sunnah, wajib dikit, kalau dilanggar dikit-dikit apa-apa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti sebagai hamba kita berharap kepada Allah, maka barengkan itu dengan tindak nyata untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Berharap Rabbana hablana min azwajina, maka kita mulai, ya Allah, aku niatkan supaya aku dapat anak soleh, cucu soleh, ya Allah, aku nak belajar ngaji. Nak pacak tak pacak bukan urusanku, ya Allah. Bisa tak bisa bukan wilayahku, Engkau yang memampukan. Wilayah kami hanya berusaha, hanya untuk memberikan pembuktian bahwa kami punya ikhtiar. Hasilnya kami serahkan kepadamu, ya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika ada seseorang hanya sekadar niat, kemudian niat baik, tapi kemudian tanpa tujuan yang jelas. Niat anak ini, niat anak itu, tapi tujuannya tak jelas. Bagaimana tak jelas? Bahwa niat untuk apa? Apakah untuk dirinya? Apakah untuk akhirat? Untuk apa? Berniat saja tanpa punya tujuan jelas, itu juga sama saja tak manfaat. Maka kalau orang punya niat, maka kuatkan niatnya, tekadnya itu. Aku berniat puasa ini karena Allah. Kenapa? Karena Allah, mengharap ridha Allah. Itu namanya niat yang betul-betul dituju, tidak sekedar mengambang saja. Ngapa sholat? Sholat baik, tak? Sudah kewajiban. Dia harus niat lillahi ta'ala. Karena kenapa? Karena dikatakan ulama, apa fungsi niat? Niat itu membedakan antara adat dengan ibadat. Maksudnya bagaimana? Orang kalau sudah punya niat, sesuatu yang mubah bisa menjadi wajib. Sesuatu yang mubah, bisa menjadi yang sunnah. Kita minum kopi, mubah dia.
Mubah itu bagaimana? Berpahala tidak, berdosa juga tidak. Tapi kita ya Allah niat minum kopi. Ngapa niatnya? Kalau mata melek pengajian mantap, makin kuat. Ya Allah niat minum kopi karena lah betul Bu. Kalau minum kopi mengikut tradisi ulama terdahulu. Bapak dan Ibu, kopi ini itu yang penemunya kan orang Arab. Makanya ada jenisnya yang paling tua kan Arabica kan. Nah, ya loh ini bukan cocok logi, sejarahnya seperti itu. Jadi pada satu saat Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, itu seorang pendiri Thariqah Syadziliyah. Beliau itu berguru pada gurunya, tunjukkan amalan bahasa kita, tunjuk ke doa. Kalau kau baca macam ini 30 malam, insyaallah kau dapat kebaikan yang banyak, kata sang guru. Cuman berat amalan ini, kata beliau. Mungkin semalam suntuk atau mana. Beliau tuh setiap baca amalan itu, tak lama itu ngelibang, ngantuk. Dicoba lagi, ngelibang lagi. Sementara ini amalan kalau sudah dibaca berapa kali harus ngulang. Sampai 20 malam batal, ngulang dari satu lagi. Akhirnya curhat, ya Allah, mak mano ini bermimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Abdul Hasan, ini biji ini kau tanamkan, kau anakan, kemudian buahnya kau. Betul itu, ketika bangun dapat biji-biji kopi itu dari Rasulullah. Kemudian itu ditanamkan, yang itu kemudian ya disangrai segala macam. Setelah dia makan itu maka sampai melek. Nah ini ceritanya Pak. Maka kemudian cerita tentang kopi ini berlanjut, ya, bahwa orang Arab di Hadramaut terutama, ada cak kita nih kopi dijuk gulo ya. Mereka bingung, ini kamu nih minum banyu kopi atau minum banyu gulo? Ya, kira-kira. Karena di Hadramaut itu kalau dia kopinya encer, atau di Mekah juga kopinya betul-betul kopi tak ada gula. Bahkan kalau Hadramaut mereka makan biji kopi. Biji kopinya dimakan, kemudian manisnya kenapa dengan kurma. Jadi mereka bingung, di Palembang ini ada es kopi. Mana kata cerita. Agak begini katanya orang-orang ini. Ya, kopi dinjuk lemon, sudah dinjuk alpukat, sudah tak jelas lagi katanya. Ya. Kenapa? Karena intinya ketika minum kopi itu untuk kuat melek, jagongan di orang Jawa. Oh, subhanallah, sampai semalam suntuk. Nah, jadi untuk pembangkit. Makanya kopi kemudian oleh orang-orang Barat saat itu dibilang minuman setan, karena datang dari Arab, dari orang-orang yang tidak jelas katanya. Nah, itu cerita sekilas info. Nah, jadi ketika kita minum kopi Pak Ibu, niatkan kita untuk zikiran, untuk belajar, dan untuk mencontoh tradisi ulama. Sementara ulama adalah orang-orang yang diridhai Allah, maka kita dapatkan pahala. Belum lagi ada kebaikan dalam satu pendapat, ketika ada orang yang makan kopi atau masih ada aroma kopinya, malaikat akan senang di situ. Karena itu orang tujuannya untuk zikir tadi. Nah, sekarang minum kopi untuk jagongan, untuk duduk di kafe sambil ngesaku wong. Sudah beda manfaat, beda rasa. Hakadha. Jadi itu penting niat. Kemudian selanjutnya, an ya'mala bid-du'a dunal juhdi, yakni yad'u Allah taala an yuwaffiqal khair wa la yajtahid. Ada orang kemudian selanjutnya dia berdoa tapi tidak ada kesungguh-sungguhan, berdoa kepada Allah supaya dia diberikan taufik melakukan kebaikan, tetapi dia tak berijtihad, dia tak berusaha untuk melakukan itu. Ya Allah, mudah-mudahan aku hafal Quran, ya Allah, habis dia Allahumma rahamna bil Quran, ngaji tak? Ya Allah, masukkan kami dari pintu Babur Rayyan, la yadkhuluha illa as-shaimun. Pintu Rayyan itu tak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang hobi puasa. Puasa yang sunnah makanya. Kalau puasa yang wajib bukan hobi, kan kewajiban. Puasa yang sunnah. Maka tak akan masuk ke Babur Rayyan di surga itu kecuali orang-orang yang suka puasa sunnah. Ya Allah, pengen masuk Babur Rayyan, tak puasa, kira-kira baca tidak? Ya tak baca. Iya, habis di ngomong baik macam gitu. Habis itu ya Allah, Rabbana hablana, itu tadi. Tapi dia dewek dak semayang, kira-kira macam itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, an ya'mala bil istighfar. Yang kelima dia istighfar dunan nadam
tapi tak dibarengi dengan penyesalan. Kemudian seperti contoh dia ngomong astaghfirullah wala yandamu ala ma kana minhu minadz-dzunub, sementara dia tak menyesali perbuatan-perbuatan dia yang lalu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang ingin kami ingatkan, ya. Sering ada terjadi, alhamdulillah, bahwa Allah telah, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, Allah memperbaiki kita. Tapi tolong satu, jangan banggakan kesalahan-kesalahan kita dulu, apalagi diumbar. Maksudnya Ustaz, ya itu tadi misalnya, jengok kan sekarang alhamdulillah Pak, saya sangat respect dengan Pak Soeharto itu salah satunya. Beliau sangat menjaga jangan sampai rakyat Indonesia itu jadi orang barbar. Apa? Jangan sampai ada tato Pak zaman dulu. Siapa yang bertato selesai. Kono Petrus zaman dulu kan. Nah, siapa yang bertato berarti siap-siap. Nah, Bapak dan Ibu lihat, ketika sekarang kehobian melukis batik itu dipindahkan ke badan. Ada ini gambar burung, ada gambar cacing pita, gimana apa tidak tahu, jelas. Ada jagal pasar, lengan kanan jagal, ini pasar. Pas dibuka baju, jagalah kebersihan pasar. Oh, ini pesan sponsor. Lihat Bapak dan Ibu, bahwa yang seperti ini ketika kita, kalau sudah Allah tutupkan, dia tutupkan. Jangan setelah itu pas buka baju, ada budak baru-baru, cak kau nih masih belum apa-apa zaman aku dulu. Ini minum aqua 2 botol lama bu. Aku dulu minum ini songhi segala macam, cap orang tua itu 5 kerat, ndak ngapo-ngapo. Itu kan bangga dengan dosa. Sementara bertahun-tahun Allah sudah tutupkan dosa tersebut. Ketika dia bangga, alih-alih nyesal, bahkan bangga dengan dosa, ya dosa. Maka berhati-hati. Artinya apa? Artinya sudahlah, case close. Ketika kita sudah pindah, maksudnya memperbaiki diri, maka kemaksiatan kita tuh jangan dibanggakan, membaca, ditangisi terus. Ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi terus tak ada penyesalan. Bahkan dia ada terbersit, bangganya, berarti kakak itu hebatnya. Dia pernah dalam posisi seperti itu. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang istighfar harus dibarengi dengan an-nadamah, dibarengi dengan penyesalan. Sudahlah, Allah sudah tutup. Dan Bapak dan Ibu, tolong. Bagi kita, entah suami, entah siapapun yang bahkan yang menonton acara ini, menyaksikan, tolong kalau kita punya teman SMA dulu, cewek terutama, yang dia sudah berhijab, apalagi dia sudah misalnya bercadar, kita hormati, maka di Facebook kita tuh kalau sepedetek hapuskan. Itu banyak terjadi. Sekarang kan misalnya ada yang sudah misalnya jejak digital yang tak bisa kita hilangkan, kita istighfar kepada Allah. Tapi yang masih ada di medsos kita, entah apapun namanya itu, maka tolong kita sayangi teman kita, saudari kita yang muslimah yang pengen hijrah dengan cara apa? Ini kawan SMA dulu, ternyata dia sudah pakai jilbab, maka foto-foto yang lama yang masuk beranda kita tuh hapuskan, supaya dia tak tertambah lagi kesalahannya. Artinya begini, misalnya aku cewek, aku dulu blue cherry, boleh chat sendiri, buka jilbab, foto di mana-mana kan, dia nama zaman ada HP misalnya, di detect. Kawan-kawan yang ditandai itu, kalau dia betul-betul sayang karena Allah, maka dia akan ingatkan, hapus fotomu, atau bila perlu foto yang ada di kita dihapuskan. Kalau kita ternyata ada foto kawan-kawan kita yang tak berjilbab apa, sudah simpankan, masuk ke dalam kotak. Itu wujud kepedulian kita untuk membantu dia semakin total dalam berhijrah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini penting. Ini apabila misalnya ibu-ibu, misalnya juga ada anaknya atau siapapun dia pernah berfoto terbuka aurat, kemudian kita lihat, hapuskan, dia hapus. Kita lihat temannya, kita sarankan tolong dihapus, kasihan dia itu kujingok lah berjilbab loh bu. Saya lihat dia sudah pakai jilbab, sudah pakai jilbab, sudah tutup aurat. Ini kok masih di ibu ini masih ada
fotonya tolong dihapus saja. Atau misalnya kita kalau nak misalnya ibu lah berjilbab, anak lah berjilbab, tapi masih majang foto kawin dulu masih terbuka, sudah disimpan baik untuk dinikmati untuk diri sendiri saja. Itu namanya sama seperti kita istighfar tapi seolah-olah tak ada penyesalan. Maka berarti caranya betul-betul, Ustaz Pak Mano, kami kan foto ini harus dilihat. Ya tak harus orang banyak yang tengok kita ini bahagia. Kita ni kadang pengen pamer, saking pengen pamer kebahagiaan, foto prawedding sampai sikok Gunung Bromo gundul. Ya kan? Ngabisi satwa yang segala macam. Waliyadzubillah. Manfaatnya apa? Kenyang. Na'udzubillah, mudah-mudahan awet pernikahannya. Kadang-kadang cak-cak hebatnya di awal, ujung-ujungnya 5 bulan selesai. Jangan alasan kami beda prinsip. Yang main itu, itulah bahasa kita Plemang kelengkangnya. Kemudian selanjutnya yang keenam, wasadisu an ya'mala bil alaniyah dunas sarirah, bahwa beramal yang lahirnya dinampak-nampak tapi yang di dalamnya itu tak diperbaiki. Nah, ini yang kita sama-sama berupaya, terutama untuk saya. Ya kadang terutama ya seperti saya akui, solat depan orang panjang tapi pas dewean pendek minta ampun. Apakah salah? Tidak. Tapi setidaknya kita memperbaiki diri, bahwa apa yang kita nampakkan di depan manusia, maka kita perbaiki dulu yang ada dalam kita. Maka kadang untuk ini Bapak dan Ibu, untuk menjaga konsistensi amalan kita antara luar dengan dalam itu, kita belajar bagaimana mak mano setelan Bapak solat sekarang, maka setelan solatnya ketika dewean ini juga. Pakai cincin, pakai jam, pakai pena, pakai minyak wangi di depan orang banyak. Maka ketika sendiri pun harus seperti itu, supaya ada sinkronisasi antara yang luar dengan yang dalam. Karena yang paling penting itu yang dalam dulu baru keluar. Kalau sudah sinkron seperti ini, maka manfaat hidupnya. Tapi kan ada yang kadang wah genanian kalau di luar tuh, masya Allah, pas dia di sholat dewean di rumah bersewet bae dengan baju yang basi keringatan itu. Allahnya masih sama, kiblatnya masih sama, bacaannya masih sama, tetapi yang berbeda ketika depan orang banyak dia bagus, ketika sendirian dia tak sebagus ketika orang banyak. Maka yang seperti itu, maka perlu dimaksimalkan lagi kemanfaatannya dengan cara apa? Menampakkan yang di dalam hati, yang bersendirian itu bareng dengan apa? Dengan yang ada di luar. Karena kalau sudah munculnya dari sini, maka yang luarnya itu akan enak. Itu yang keenam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir, an ya'mala bil kaddi dunal ikhlas. Ketika dia menampakkan usaha yang sungguh-sungguh tapi tak dibarengi dengan ikhlas, maka itu juga belum maksimal. Kita ini berupaya untuk memberikan sedekah, infak yang terbaik, salat yang terbaik, tapi kemudian ternyata di situ masih ada pengen dilihat-lihatnya. Buktinya ketika kalau sendirian malas-malasan. Buktinya ketika dipuji semangat, tapi ketika diprotes sedikit langsung kendor. Itu kan indikator bahwa hati belum ikhlas. Dikatakan ulama, ketika kamu ikhlas itu, apapun komen manusia ya bukan itu yang kamu harapkan. Dia muji kita biasa aja. Kemudian ketika dia menghina kita tuh biasa baik, itulah orang ikhlas. Karena fokusnya sudah bukan kepada manusia, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda-tanda orang ikhlas. Maka ketaatan yang kita lakukan, tak usahlah kita mikirkan orang banyak. Yang penting lillahi taala, yang penting memang ilmunya sesuai dengan ilmu fikihnya kira-kira, maka sudah amalkan. Kemudian komen manusia, subhanallah, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngomong, "Pak yoi, cak mampu surga ini, amin. Alangkah cak solehanya, mudah-mudahan jadi doa. Alangkah cak lauk-lauknya, mudah-mudahan lauknya lemak, amin." Kira-kira itu. Jadi orang seperti ini kita yakinkan bahwa dia sedang mendoakan kita. Kemudian kalaupun dia menghina, itu anggap menjadi motivasi. Yang paling penting tujuan kita Allah.
Karena bapak-bapak, kalau kita mencari ridha manusia, tak akan pernah selesai kita. Tak akan pernah senang, tak akan pernah tenang. Karena kenapa? Yang kita harapkan ridhonya itu pun dia masih mencari perhatian dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amalan apapun yang kita lakukan, fokuskan kepada Allah, lillahi ta'ala. Kalaupun tak lillahi ta'ala, ingat bahwa amal kita akan di akhirat, akan dinilai, dinampakkan Allah, insyaAllah akan ikhlas lagi. Maka insyaAllah itu akan memberikan manfaat insyaAllah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita punya waktu berapa menit? Mungkin ada yang mau nanya, silahkan. Kalau tak ada yang nanya, mungkin selesai dari sini. Yang mau merapat ke sana juga diatur. Tafadhalu, yang punya pertanyaan, mic lah dipegang, silahkan. Mungkin ibu-ibu kasih pertanyaan kehormatan. Ya, tur ibu-ibu. Kalau tak ada, kita akan tutup dengan doa. Kita berharap bahwa ini saat yang terbaik untuk berdoa kepada Allah. Doa-doa kita diijabah Allah. Dan duduk kita beberapa saat, beberapa menit, 1 jam lebih ini, maka dijadikan duduk yang penuh barakah. Waktunya dijadikan waktu yang lipatannya sangat panjang, dijadikan pemberat kebaikan dalam timbangan di akhirat kelak insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami. Kasihi, sayangi, rahmati orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka membesarkan, mendidik kami semenjak kecil kami ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah, muliakan mereka dunia akhirat ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang saleh di antara kami di dalam panji bawah dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan minuman dari telaga Kautsar di tangan mulia beliau, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Ya Allah, ridai kami, taufiki kami ya Allah, tunjukkan kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, istiqamahkan kami dalam ketaatan dan kebaikan, matikan kami dalam kebaikan, dalam husnul khatimah, dalam sebaik-baik ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup kami, anak keturunan yang saleh dan salihah, yang menjadi qurrata a'yun, menjadi pelipur lara, penyujuk jiwa, penyenang batin kami ya Allah, menyenangkan manakala kami sedang sedih gundah gulana, yang terus memberikan manfaat kebaikan manakala kami masih hidup, dan terus mendoakan kami, berkirim kebaikan manakala kami sudah meninggal, dan kelak di akhirat mereka adalah orang-orang menyeret kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adkhilna mudkhala as-sidqi wa akhrijna mukhraja as-sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berkahi diri kami, berkahi jiwa kami, berkahi agama kami, berkahi hidup kami, berkahi usia kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi harta kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi hidup lingkungan kami, berkahi tetangga kami, berkahi apapun Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.